first impression-nya itu udah kena prank first impression-nya. Jadi ya udah mood-nya udah hilang gitu ya. Dan ini saya kira jadi presiden buruk lah ya bagi pemerintahan Prabowo dalam upaya menaikkan kesejahteraan guru gitu. Karena apa yang dijanjikan saya kira belum ditepati sampai dengan hari ini, sampai dengan pidato beliau kemarin, saya kira belum ditepati. Dan kemudian padahal di awal pidatonya itu beliau menyebutkan bahwa untuk memajukan negara Indonesia ini maka harus melalui pendidikan gitu kan, dan ketika mau memajukan pendidikan maka guru sebagai ujung tombak pendidikan itu harus diperhatikan. Itu saya kira stressing point ya dari pidato yang disampaikan oleh Prabowo, tapi kemudian kenyataannya dalam realisasinya tidak seperti apa yang disampaikannya gitu. Sobat Pendidikan, jumpa lagi kita di Visi Educare, tempat kita membahas isu-isu terkait dengan pendidikan secara mendalam dan kritis. Nah, malam ini saya ditemani Mas Bambang Wisudo, yang katanya akan lebih banyak menjawab dibanding bertanya. Dan kita juga sudah kedatangan tamu, semuanya tamu yang sering ya kita undang di podcastnya Visi Educare, bukan Mas sebenarnya, ketua ya. Oh, ketua ya. Pak Riza Marta Tanjung, atau kita biasa nyebutnya Riza, dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Riza juga ya, satu kepala. Malam Mas Ade, selamat malam Mas Bambang. Malam Riza. Malam. Ya, ya malam ini kita akan bahas lagi soal guru. Ini teman-teman di pendidikan, kenapa Visi Educare sering sekali angkat isu guru, karena kalau kami melihat ya, kalau bicara soal pendidikan ya, tanpa mengabaikan faktor-faktor yang lain, guru itu adalah salah satu tiang pokoknya. Kalau kemudian gurunya bermasalah, sudah bisa kita pastikan pendidikan kita akan bermasalah, dan celakanya ini masih banyak masalah itu ya. Dan malam ini pun kita akan bahas salah satu isu yang cukup panas terkait dengan janji penambahan gaji. Tentunya kan awalnya gaji ya. Kalau kita dengar itu ya, kemudian dari Mas Hasim ya. Ya, dari Hasim bergulir. Terakhir Pak Presiden pidato di Hari Guru Nasional ya, 1 Desember yang lalu, dan Presiden pun masih bilang bahwa ya, ini bahkan sambil menangis ya, Jak. Kalau kita lihat di tayangan media, Presiden bilang bahwa ya, ini sama ya, guru penting, makanya kemudian pemerintah akan menaikkan atau gaji guru ASN akan mendapatkan tambahan sebesar 1 kali gaji pokok gitu ya, sementara non ASN menjadi 2 juta gitu ya. Wah, saya lihat teman-teman guru sangat bersukacita menyambut itu gitu ya. Walaupun kemudian sehari itu 2 hari ini kalau tidak salah hari ini penjelasan tafsir yang lebih jelas dijelaskan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Bung Hasan Nasbi gitu ya, dan dia mengatakan bahwa ya, sebenarnya gaji guru non ASN yang bersertifikat sebelum 2024 naik, mendapatkan kenaikan tunjangan 500.000 sehingga menjadi 2 juta gitu ya. Kenaikannya 500.000 bukan 2 juta. Lalu kalau yang sudah punya sertifikat ya memang sudah dapat tunjangan sertifikasi itu. Lalu guru-guru yang baru mendapatkan sertifikasi 2024 itu yang akan mendapatkan tunjangan, dan total alokasi yang disediakan pemerintah cuma 16,7 triliun gitu ya. Dan ini sebenarnya kuncinya gitu ya. Ketika kita lihat angka 16,7 triliun, wah, ini agak berat sepertinya. Nah, ini yang saya kira malam ini kita akan bahas, paling tidak dari perspektif guru dan aktivis pendidikan gitu ya. Nah, saya mulai dari Reza. Ini pertama ya, soal simpang siur ini, apa komentar Reza? Guru-guru masih tetap terima atau ya, kalau saya tanya pasti kecewa sih ya gitu ya. Tapi ya, komen Reza sebagai aktivis organisasi guru seperti apa? Ya. Terima kasih Mas Ade.
Kalau terkait itu berarti apa yang disampaikan oleh eh, Presiden Prabowo ya di peringatan Hari Guru Nasional di tanggal 28 November kemarin itu bahwa sebenarnya tidak ada kenaikan khususnya bagi guru ASN gitu ya. Tapi memang ada kenaikan untuk guru non ASN gitu ya. Itu pun Bukan 2 juta. namanya di gimana Mas? Bukan 2 juta kan? Iya, bukan 2 juta. 2 juta memang, cuma kan memang itu sebelumnya untuk guru-guru honorer ini ketika mereka memperoleh tunjangan profesi itu kan memang sudah 1,5 juta flat semua gitu ya. Kecuali bagi guru yang in passing itu ada penambahan sesuai dengan golongan yang disetarakan dengan gaji guru PNS gitu ya. Nah, bayangan kita kemarin itu kan di awal ketika misalnya kampanyenya yang disampaikan oleh Hasyim ya, 2 kali bahkan Hasyim menyampaikan itu di hadapan apa ya, secara outdoor maupun indoor dilakukan penyampaian rencana kenaikan gaji 2 juta per guru itu. Nah, itu kan bicaranya gaji sebenarnya. Kita bukan bicara tunjangan. Ternyata ini kan yang disampaikan adalah tunjangan. Yang memang itu sudah haknya guru ketika mereka memperoleh sertifikat, kemudian apa namanya memenuhi syarat untuk memperoleh tunjangan profesi guru, maka memang itu sudah haknya guru untuk memperoleh itu. Artinya tidak ada sebenarnya apa ya, katakanlah semacam program yang apa namanya mengejutkan gitu ya, atau program yang berpihak pada guru gitu. Memang kalau kita lihat dari angka yang seperti Mas Ade sebutkan tadi ada tambah 16 triliun, sehingga angkanya mencapai sekitar 80 triliun sekian, memang cukup besar Mas Ade ya. Tapi kita memang nggak ini ya, itu juga kita belum pasti bagaimana kemudian realisasinya di lapangan. Kalau kita melihat memang perdebatan ya di kalau apa namanya WA grup guru ini yang kita yang saya ikutin itu memang cukup heboh ya begitu apa namanya diumumkan oleh Prabowo pada peringatan puncak Hari Guru Nasional kemarin gitu ya. Banyak yang beranggapan bahwa memang akan dinaikkan sebesar 2 juta itu tadi gitu. Tapi ternyata ini kan boleh dibilang apa ya, prank barangkali Mas Adi ya, atau supaya Kenapa atau lagi maksudnya? iya artinya tidak apa namanya apa yang diucapkan oleh Prabowo itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam pemerintahan sendiri gitu. Itu Mas Adi. Kalau Pak Prabowo pada saat pidato mengulangi lagi kan sebenarnya ini sebenarnya yang salah Pak Prabowo atau menterinya, misalnya jubir atau menterinya tidak bisa menerjemahkan keinginan dari Pak Prabowo. Sebenarnya kalau Pak Prabowo ingin menambah apa memberikan gaji tapi kemudian tidak diterjemahkan seperti itu, atau sebaliknya presiden salah baca data yang disajikan oleh anak buahnya. Menurut Reja gimana? Ya saya kira ini apa ya, kalau kita mendengar siaran pers yang disampaikan oleh Mendikbud ya ketika diterima presiden ya, sehari presiden pulang dari luar negeri kan beliau diterima oleh presiden ya untuk mengundang presiden apa namanya menghadiri kegiatan peringatan Hari Guru Nasional itu. Sebenarnya sudah sangat clear yang disampaikan oleh Mendikdasmen itu ya, bahwa memang itu bagian dari tunjangan profesi guru, bukan ada kenaikan ini ya, bukan ada kenaikan gaji secara khusus gitu. Sangat clear yang disampaikan oleh Mendikdasmen ya. Cuma kan kemudian berarti persoalannya memang ada di tim kesekretariatan presiden berarti saya kira gitu. Makanya kemudian kenapa kita bisa lihat Hasan Nasbi yang kemudian maju ke depan untuk menjelaskan itu kan gitu ya. Jadi memang apa namanya dia yang mungkin dianggap perlu bertanggung jawab terhadap persoalan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo waktu pas peringatan puncak Hari Guru Nasional kemarin gitu. Jadi saya kira clear kalau di Mendikdasmen ya. Saya kira gitu Mas Adi. Oke, saya ke Mas Bambang. Kalau lihat sebenarnya hasil akhirnya sebenarnya tidak ada hal yang baru. Sebenarnya itu hal yang normal yang kemudian dibuat narasi baru lah ya. Ya awalnya membuat guru deg-degan, juga berakhir deg-degan juga, deg-degan karena kesel gitu ya. Mas Bambang sendiri lihat ini politisasi lagi terhadap guru atau apa, Mas? Ya jelas ini sesuatu yang sifatnya politis ya, tetapi sangat disayangkan lah. Kalau kemarin ada 1 orang yang menangis, ini sebentar lagi ada 3 juta guru yang menangis.
nggak menangis kali mah. Karena apa? Reza Karena masih, ya, no, Reza masih ketawa-ketawa aja padahal baru Iya, iya, iya. rumahnya kena kebanjir. ketawa tapi hatinya menangis itu. Iya, iya. Karena mimpinya kan gaji guru naik ya 2 juta dan itu clear sekali disampaikan oleh tim kampanye Prabowo ya, dan itu eh, kakaknya sendiri ya yang ngomong ya, Pak Hasyim sendiri yang ngomong Ya, gitu, sebagai wakil ketua Gerindra ya waktu itu. pemenangan ya. Dan eh, ya ini harus dikelirkan, segera dikelirkan ya. Apa yang disampaikan di depan guru-guru juga cenderung agak menyembunyikan ya, terkesan manipulatif, sehingga banyak guru masih tetap menangkap gaji mereka akan naik menjadi 2 juta. Tapi kalau dan yang dijelaskan oleh juru bicara istana hari ini itu pun juga masih tetap tidak jelas juga. Saya kira ini para menteri pendidikan ya, karena menteri pendidikan bukan hanya satu sekarang. Para menteri pendidikan dan para menteri ekonomi harus segera mengklarifikasi sebenarnya kenaikan yang dijanjikan itu seperti apa. Apakah benar bahwa pemerintahan ini tidak sanggup memenuhi janji kampanyenya? Itu harus clear. Kalau memang tidak bisa memenuhi janji kampanyenya karena keuangan negara yang sangat terbatas dan mungkin menaikkan gaji guru dan memberikan makan siang gratis 400 triliun akan mengancam ekonomi negara, saya kira para guru dan masyarakat kita akan memaafkan. Tapi itu harus clear dulu, dan ini bahan pembelajaran bagi kita semua, termasuk bagi para guru khususnya yang memilih Pak Prabowo dan Gibran ya, agar di masa-masa mendatang kita harus cermat sekali dalam menelan atau harusnya mengunyah janji-janji pemilu. Dan saya kira kita mungkin perlu mempertimbangkan ya di undang-undang kepemiluan, apakah para calon jangan mengumbar janji lagi gitu. Tapi Mas Bambang, kenapa sih guru ini kan selalu jadi korban politik lah ya? Kita sempat bahas ini gitu ya. Kalau menurut Mas Bambang, kenapa mudah sekali quote unquote ya guru dimanipulasi, dijadikan sebagai bagian dari upaya pemenangan kandidat, dan yang lain guru juga tidak pernah belajar dari kasus-kasus sebelumnya gitu ya. Kalau menurut Mas Bambang, ada apa dengan guru? Ya, saya kira bukan hanya soal guru ya, saya kira paradoks dalam pemilihan umum ya, paradoks dalam orang memilih. Orang memilih seharusnya memilih dengan secara rasional ya, tetapi orang tidak memilih dalam pemilu itu dengan menggunakan rasionya, tapi menggunakan ini aja perasaannya ya, dia lebih cenderung dekat ke siapa, cocok ke siapa. Dan ini paradoks dalam pemilu, tidak hanya dialami oleh guru-guru tetapi juga kaum terdidik maupun rakyat di bawah. Itu semuanya mengalami seperti itu, bahwa ketika memilih kita nggak menggunakan otak tetapi menggunakan apa ya kalau tidak menggunakan otak. Seperti itu ya. Di luar ini ya, terkait dengan guru ya, pilkada kemarin bertemu juga dengan beberapa teman yang mengeluhkan kasus yang sama. Kalau janji yang kemudian tidak dipenuhi udah agak biasa. Ini agak lebih keras sih Mas Bambang kalau cerita dari teman-teman guru. Mereka dikumpulkan oleh kepala dinas, lalu ada aparat, lalu kemudian teleponnya dikumpulkan, lalu kemudian diarahkan untuk memilih kandidat tertentu gitu ya. Itu juga terjadi, dan lagi-lagi ini guru yang jadikan sebagai objek untuk memenangkan kandidat tertentu gitu. Ini cerita dari teman-teman guru guru kemarin pada saat pilkada. Nah, saya pindah ke Reza. Kalau realnya memang sebenarnya guru-guru masih dari sisi kesejahteraan masih bermasalah, Za. Ya saya kira masih ya Mas Adi, masih bermasalah lah, terutama apalagi guru-guru yang non ASN ya, karena kan mereka gajinya itu kan bersumber
dari apa ya, walaupun dari GOS, kemudian ada juga yang dari SPP, tetapi kan SPP kan ini kan berada di wilayah yang abu-abu ya, karena dia bisa di apa namanya, bisa dikategorikan sebagai pungutan juga dan lain sebagainya kan gitu. Itu yang untuk guru non ASN yang di sekolah negeri. Nah, guru yang non ASN di sekolah swasta juga mengalami hal yang kurang lebih hampir sama seperti itu gitu. Nah, pada apa namanya, pada tahun sudah cukup lama sih kami di Medan pernah melakukan penelitian apa namanya, metode survei gitu. Idealnya memang gaji guru itu kalau khususnya guru swasta itu ya hampir 2 kali UMR ya. Idealnya gitu, hampir 2 kali UMR karena menimbang pekerjaan guru ini kan pekerjaan yang profesional gitu ya. Dan kemudian apa namanya, kualifikasinya harus S1 gitu kan. Dan sumber apa namanya, sumber bacaannya mungkin tidak cukup hanya dengan apa ya, dengan koran dan radio atau televisi, tapi juga dia punya sumber belajar tertentu juga kan gitu. Harus ikut pelatihan dan lain sebagainya. Maka idealnya memang dari hasil survei yang kami lakukan itu ya minimal 2 kali UMR gitu ya. Itu penelitian. Kenapa kami menyatakan itu minimal 2 kali UMR? Karena amanah Undang-Undang Guru dan Dosen sendiri di pasal 14 atau pasal 15 itu terkait dengan gaji guru honorer gitu ya, khususnya di swasta itu di apa namanya, sesuai ketentuannya itu minimal memenuhi kebutuhan hidup minimum gitu ya. Jadi kebutuhan hidup minimum ini kan merupakan standar yang dipakai atau digunakan dalam pembahasan UMR gitu ya. Nah, ada beberapa komponen di situ dan kita melihat bahwa komponen-komponen di standar kebutuhan hidup minimum itu seharusnya bagi guru bisa lebih ditingkatkan gitu, sehingga kami menemukan angkanya ya paling tidak 2 kali UMR gitu ya. Nah, sekarang yang terjadi kan apalagi yang guru non ASN di sekolah negeri itu kan sumbernya cuma dari BOS, khususnya di SD dan SMP karena tidak bisa mengungut lagi SPP gitu kan dengan adanya program pendidikan gratis, maka itu memang apa namanya, gajinya sangat minim gitu ya. Ada yang 300.000, ada yang 200.000. Rata-rata? Ada yang 300.000, ada yang 200.000 gitu ya. Nah, itu kan ada situasi yang sangat ini ya, sangat memprihatinkan gitu kan. Kadang-kadang dia mengajar sampai dengan beberapa kelas karena tidak ada guru kan gitu ya. Di sekolah-sekolah negeri itu kan banyak kekurangan guru ya. Sampai hari ini kan baru mulai tahun 2021 kita melakukan perekrutan guru sekolah negeri secara masif ya. Itu pun skema yang digunakan skema P3K ya, bukan skema PNS gitu kan. Nah, itu yang saya kira jadi persoalan-persoalan ya kalau di dalam apa namanya, persoalan kesejahteraan guru tadi itu Mas Adi. Jadi masih banyak yang tunjangannya 200 ribuan. Gajinya sebenarnya bukan tunjangan ya. Gaji. Iya, gaji. Iya. Bagaimana mereka bisa Bahkan untuk yang di Jakarta kemarin kan ada kasus itu. Itulah kita nggak tahu Mas Ade ya. Artinya mereka punya usaha-usaha sampingan gitu ya, usaha sampingan atau malah kebalikannya justru mengajar itu yang sebenarnya usaha sampingan gitu ya. Jadi sampingan lain. Nah, kalau FSGI dan teman-teman organisasi guru, apakah ada langkah lanjutan nih untuk menagih janji atau kemudian menekan pemerintah agar serius merealisasikan atau pasrah aja, Zak? Ya, saya kira kita pernah bicara Mas Ade ya, kalau kita lihat dari program Astacitanya Presiden Prabowo itu kan memang ada disebutkan bahwa mereka nanti akan menaikkan gaji guru-guru yang ASN gitu ya. Tentunya ini skemanya sama dengan kenaikan gaji TNI dan Polri karena itu kan satu paket gitu ya. Nah, itu tentu kita tunggu bagaimana realisasinya. Idealnya sih seharusnya kalau memang di tahun 2025 ini ada kenaikan gaji guru, maka di 17 Agustus 2024 kemarin itu ada pembicaraan itu dan memang itu disampaikan oleh Presiden Jokowi ya bahwa akan ada kenaikan gaji ASN termasuk TNI dan Polri. Nah, kemudian yang kedua kalau dia terkait dengan gaji guru non ASN di Astacitanya Presiden itu sebenarnya kita juga melihat bahwa mereka berupaya untuk menaikkan gaji guru non ASN ini setara dengan
upah minimum gitu ya, ada di dalam cita-cita itu. Tentu itu yang kita tagih gitu Mas Aldi, terkait dengan rencana Presiden Prabowo ini. Cuma memang kita sudah apa namanya ini, first impression-nya itu udah nggak ini Mas Aldi ya, udah kena prank first impression-nya. Jadi ya udah ini ya, udah mood-nya udah hilang gitu ya. Dan ini saya kira jadi presiden buruk lah ya bagi pemerintahan Prabowo dalam upaya menaikkan kesejahteraan guru gitu. Karena apa yang dijanjikan saya kira belum ditepati sampai dengan hari ini, sampai dengan pidato beliau kemarin, saya kira belum ditepati. Dan kemudian padahal di awal pidatonya itu beliau menyebutkan bahwa untuk apa namanya, untuk memajukan negara Indonesia ini maka harus melalui pendidikan gitu kan. Dan ketika mau memajukan pendidikan maka guru sebagai ujung tombak pendidikan itu harus diperhatikan gitu. Itu saya kira apa ya, stressing point ya dari pidato yang disampaikan oleh Prabowo, tapi kemudian kenyataannya dalam realisasinya tidak seperti apa yang disampaikannya gitu, Mas Adi. Tapi kalau bicara soal anggaran kan bicara politik sebenarnya. Siapa yang punya pengaruh dalam proses penganggaran dia akan dapat porsi gede gitu ya dalam anggaran. Nah, guru kalau dilihat dari posisi politik mestinya kuat gitu ya. Punya apa? Jumlah guru jutaan tersebar di banyak tempat gitu ya. Apakah kemudian tidak ada konsolidasi teman-teman guru untuk kemudian menekan sekali lagi pemerintah agar ini kan sebenarnya bukan cuma bicara guru kan, tadi kalau merujuk pada pidatonya Presiden, ini bicara soal bangsa ini kan, uh, sekali lagi merujuk Presiden, kunci di pendidikan kalau mau maju ya di guru gitu. Nah teman-teman guru akan ya pasrah aja seperti ini atau gimana aja? Atau ada konsolidasi, karena kalau bicara soal bargaining position mestinya lebih kuat kan? Iya, saya kira dengan situasi yang seperti ini mudah-mudahan ini ya, apa namanya, memelekkan mata guru ya, bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai janji kampanyenya itu tidak hanya berupa janji manis ya, tidak bisa diwujudkannya dalam apa namanya, dalam waktu dekat ini sebagaimana yang disampaikan waktu kampanye kan, bahwa Hasim itu menyebutkan nanti suruh ngecek di rekening gurunya masing-masing bahwa di tahun 2025 bahkan di Oktober kemarin janjinya Ya Oktober ya. gajinya akan naik. Iya, 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 Oktober akan naik, akan mengecek rekeningnya maka akan ada tambahan uang yang masuk seperti itu di rekeningnya guru masing-masing. Ternyata ini kan hanya janji manis gitu ya, dan realistis ya apa yang walaupun Prabowo bilang di akhir pidatonya itu bahwa kita nggak boleh ini ya pesimis ya terhadap ini, harus optimis gitu. Tapi kalau kita melihat seperti ini, saya kira nggak bisa optimis gitu ya. Bahkan ada beberapa apa namanya program-program program dari Presiden Prabowo itu sampai hari ini ternyata anggarannya terus berkurang gitu kan. Apa namanya, dibandingkan apa yang dijanjikan di awal pada saat kampanye gitu. Jadi apa namanya, kita nggak bisa optimis lah terhadap persoalan ini. Dan ya saya kira ini bagian jadi starting point ya untuk rekan-rekan di organisasi buruh, bahkan guru-guru sendiri juga menjadi starting point bahwa kita tidak bisa berharap terlalu banyak terhadap pemerintahan Prabowo hari ini gitu ya. Apa yang disampaikan itu ternyata tidak seindah ketika waktu kampanye kemarin gitu. Jadi nggak akan lihat buku tabungan nanti aja. Rekening. Ya nanti dicek berarti di Januari nanti Mas Adi. Gak usah malah nangis ya. Saya ke Mas Bambang tadi, menarik statementnya Reza bahwa ketika pemerintah quote unquote lah mengingkari janji kampanyenya terkait dengan guru, ini kan mencerminkan bahwa sebenarnya kelihatan pemerintah tidak punya komitmen di pendidikan. Apa iya begitu Mas Bambang? Ini mulai gejala-gejala bahwa ya pendidikan akan diabaikan lagi, pendidikan hanya dianggap penting pada saat pemilu tapi tidak dianggap sebagai sektor penting seperti yang dipidatokan oleh Pak Prabowo, mau bangun bangsa ya harus bangun di pendidikan gitu Mas Bambang. Ya memang seperti ini kenyataannya ya, memang arah pendidikan kita memang selama ini tidak jelas ya, dan strateginya juga nggak jelas gitu.
sekarang terlalu banyak uang dihambur-hamburkan untuk hal yang populis ya. Misalnya kita mengulang-ulang ya, makan gratis itu memang diperlukan untuk anak-anak yang datang ke sekolah dalam keadaan lapar atau kurang gizi. Tetapi tidak semua anak dalam kondisi seperti itu. Nah, sekarang uang 400 triliun dihamburkan, dan itu besarnya udah berapa persen dari 600 triliun anggaran pendidikan ya itu. Jadi dan itu berapa kali lipat ya? 5 kali lipat dari anggaran Kementerian Pendidikan. Jadi ini dari struktur anggaran sudah nggak beres. Dan pertama-tama saya kira pihak istana, Pak Prabowo maupun para menteri dan juru bicaranya langsung membahas ini dan menyampaikan kepada masyarakat sejelas-jelasnya apa yang dimaksud dengan kenaikan gaji 2 juta. Dan kalau memang tidak bisa merealisasikan janjinya, ya minta maaf ya. Lalu kedua, saya kira masyarakat dan khususnya guru-guru perlu meminta pertanggungjawaban atas janji kampanye yang mungkin tidak bisa terpenuhi bahkan sampai 5 tahun mendatang. Dan ini penting sekali. Kalau tidak, ya selamanya guru akan menjadi bulan-bulanan saja ya, akan dimanfaatkan ketika dibutuhkan, habis itu ya tetap seperti ini. Dan saya kira pertanggungjawaban ya, permintaan pertanggungjawaban bisa dilakukan lewat macam-macam jalan ya. Tidak hanya cukup dengan bikin press release, tapi tunjukkan kekuatan guru di Indonesia itu seperti apa. Itu yang belum muncul ya. Kan istilahnya ini guru-guru ini kan macam tidur ya. Tapi tidurnya udah kelamaan. sudah terbius ya, sudah terbius. Lalu pertanggungjawaban juga bisa dilakukan secara hukum ya. Kita pengen dengar nih pengadilan ngomong apa ketika pemerintah yang berkuasa ternyata tidak bisa menjalankan janjinya yang pernah disampaikan, yang mengantarkan mereka berkuasa. Ini akan menjadi pelajaran penting bagi politik dan bagi kita semua ya. Itu yang harus dilakukan. Pertama, klarifikasi, minta maaf itu dari atas, kemudian dari bawah, khususnya dari guru-guru harus meminta pertanggungjawaban. Dan saya kira pandangan para guru sudah sangat rasional ya, seperti dikatakan Mas Risa tadi kan, gaji guru itu, penghasilan guru itu idealnya ya 2 kali dari UMR ya, karena kebutuhan profesional. Dan itu sebenarnya kalau kita ngomong guru-guru ASN golongan 3A yang sudah mendapat sertifikasi, itu kan sudah seperti itu ya, kurang lebih sudah 2 kali dari UMR. Dan itu saya kira sudah cukup memadai, meskipun bukan sesuatu yang mewah ya, untuk hidup dan mengembangkan profesinya. Tetapi kenyataannya kan masih ada lebih dari 1 juta guru yang tadi yang mungkin dapat tunjangan sertifikasi 1,5 lalu dinaikkan 2 juta, tetapi dari sekolahnya hanya dapat 500.000. Jadi itu masih separuh dari UMR. Berarti guru-guru ini baru separuh manusia, separuh hidup ya. Ini harus dibereskan. Kalau ini nggak dibereskan, ya pendidikan nggak akan baik-baik ya, nggak akan berjalan dengan baik. Dan tugas Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Perekonomian itu membahas lagi ini soal ini ya, guru-guru yang non ASN, guru-guru swasta ini seperti apa sih? Karena swasta ini juga sebagian besar menjalankan wajib belajar ya. Memang ada berapa persen sekolah swasta itu
eh, mengarahnya pada masyarakat yang kelompok atas ya, yang itu sebenarnya tidak perlu dibantu oleh negara. Ya, itu ditantang oleh Mas Bambang. Teman-teman guru meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah atas janji politiknya. Ini berani nggak? Oke gas nggak nih, Za? Oh, Za? Iya, saya kira memang itu kesulitan di konsolidasi di organisasi guru ya. Iya, kesulitan kalau misalnya kita apa ya, kalau tidak bicara ini ya, apa namanya, tidak bicara langsung dengan hal yang mereka ini ya, hak mereka yang seharusnya mereka miliki, tidak terkait misalnya dengan tunjangan sertifikasi yang harusnya dicairkan, itu kenapa tidak dicairkan gitu ya. Kemudian bicara dengan gaji 13, kenapa cairnya terlambat, itu pembicaraan itu lebih mudah dan lebih gampang kalau memang menjadi haknya gitu ya. Tapi ini kan kita menuntut janji gitu ya. Menuntut janji yang saya kira tidak semua guru juga, walaupun misalnya mereka ini ya, apa namanya, mensoroti ya isu-isu ini, tetapi juga tidak menjadi bagian dari ini mereka, apa namanya ya, bagian dari keseharian mereka sendiri gitu. Itu saya kira agak sulit gitu ya. Tapi gitu pun Mas Ade, saya kira dari persoalan ini saya kira guru-guru idealnya belajar ya bagaimana ini ya untuk melihat janji-janji dari pihak birokrasi, baik itu dari presiden maupun dari menteri dan lain sebagainya. Apalagi ini di musim pilkada mungkin ada janji dari gubernur, janji bupati, janji wali kota bahwa keberpihakannya kepada pendidikan dan khusus kepada guru itu mereka akan wujudkan gitu. Nah itu mereka bisa belajar seharusnya dari kasus ini gitu Mas Adi. Iya, mestinya ya. Nah ini cuma agak kesulitan untuk konsolidasi gitu ya, Ja. Iya. Nah, oke, Mas Bambang, Riza, terima kasih banyak atas insight-insight menariknya. Dan sekali lagi memang supaya ini juga jadi pelajaran bagi teman-teman guru, juga bagi siapapun yang nanti yang berkuasa agar kemudian tidak ya mempolitisasi lagi guru, ya harus ada upaya untuk mendesak agar ada klarifikasi, lalu kemudian memang ternyata nggak bisa dipenuhi ya minta maaf. Kalau nggak minta maaf ya guru-gurunya yang mestinya ikut mendesak agar pemerintah ya minta maaf ya menjelaskan ya ternyata nggak ada uang dan sebagainya. Kalaupun alasannya nggak ada uang gitu ya, atau adalah alasan mispersepsi. Ya, saya kira itu sobat pendidikan, diskusi kita malam hari ini perdana ya kita diskusi malam gitu ya. Terima kasih banyak Reza yang Nggak bisa tidur ini. kesibukannya membersihkan rumah karena kebanjiran, sempat ikut berbagi di Visi Educare. Sobat pendidikan jangan lupa nanti untuk subscribe, like, dan komen. Reza juga bisa ikut diskusi di kolom komentar di Visi Educare. Jangan-jangan guru-guru juga mau ikut bergerak support bareng dengan Reza. Nanti bisa direspon oleh Reza, teman-teman FSG atau teman-teman organisasi guru yang lain. Terima kasih atas atensinya. Kita nanti jumpa di episode-episode yang akan datang. Terima kasih.